Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Tentunya tidak semuanya ya, karena bagian dari traditional medicines itu ada meliputi beberapa ya di dunia yang terekam. Itu traditional Chinese medicines atau biasa disingkat dengan TCM. Kemudian ada Ayurveda dari India. Kemudian traditional African medicine, ada juga TAM ya, atau dikenal dengan traditional African medical systems, TAMS. Nah, ini mirip garansi sebuah HP, tapi bukan ya. Ini adalah sebuah pengobatan ya, metode pengobatan. Bisa kita lihat ya di situ di Cina itu apotek, seperti apotek herbal ini ya. Jadi penyimpanan seperti ini, ada penimbangan yang menggunakan keranjang kayak gitu ya. Kemudian Ayurveda, di mana konsep Ayurveda ini menggabungkan antara alam dan tumbuhan dan pikiran, tentunya dengan menggunakan konsep tubuh body eterik ya, seperti dijelaskan pada kuliah yang sebelumnya, tidak jauh beda. Dan ada African Traditional Herbal Medicine. Pada kuliah kali ini atau pemaparan kali ini kita bisa belajar sedikit ya, sedikit, nggak banyak, karena kalau banyak panjang sekali penjelasannya dan tentunya membutuhkan bayaran yang lebih besar ya Pak Iqbalnya gitu. Baik, sebagai bagian dari salah satu terapi pengobatan di dunia, traditional system herbal itu dapat mengobati penyakit-penyakit ringan maupun penyakit-penyakit kronis atau serius ya, penyakit ringan seperti diare gitu ya, penyakit kronis seperti kanker atau penyakit-penyakit yang bersifat genetik atau metabolik, itu penyakit yang lebih susah diobati. Apa hubungannya Korea dengan scientific evidence? Tentu ada hubungannya antara traditional usage dan pharmacological action. Seperti pada contoh, pada dasarnya isolasi dari sebuah tanaman ya, di sini ada kinkona, dia mengandung suatu senyawa aktif namanya kinin, berfungsi sebagai antipiretik pada suatu daerah nih ya, secara tradisional di South America. Tapi ternyata di most tropical countries dia digunakan sebagai anti malaria ya, anti malaria, seperti dalam kuliah saya juga ya, malaria. Bisa dilihat di channel ini juga. Tentunya yang jadi mahasiswa akan lebih berkesempatan ketemu saya. Jadi para pembelajar atau dari mana-mana nanti masuklah ke farmasi Unila ya, karena dosennya kece-kece seperti itu. Nah, therefore extract of plant based on traditional usage should not only be tested. Jadi berdasarkan penggunaan tradisional, jangan hanya di tes pada satu aktivitas saja, tetapi sekarang sudah mengalami perkembangan ke tes-tes yang lain. Contohnya tadi yang kinin bisa berkembang ke arah malaria. Dulu ya kalau digunakan sebagai pereda fever, tapi sekarang sebagai anti malaria lebih banyak digunakan. Jadi ada dua fungsi. Kemudian apalagi ada banyak ya contohnya. Di sini nggak ada lagi ya. Nah, nanti dicari lagi. Ada banyak. Ini contohnya lagi. Ternyata ada dulu di Karibia ya, Catharanthus rosea atau Vinca rosea secara tradisional digunakan untuk perawatan diabetes. Tapi dalam penelitian lebih lanjut, dia justru berpotensi sebagai anti kanker ya. Jadi yang diambil adalah alkaloidnya, vincristin dan vinblastin. Nah, ini terkenal ya, juga ada dalam kuliah-kuliah saya sebelumnya. Dan juga terjadi di Nigeria. Ini ada suatu zat aktif tuh ya, Fagara titik. Nah, kemudian dulu dikenal sebagai untuk membersihkan gigi atau sebagai antimikrobal terkenalnya. Tapi setelah diteliti lebih jauh, ternyata berpotensi sebagai anti-cycling activity pada penyakit-penyakit genetik ya. Jadi traditional usage sangat berhubungan dengan scientific evidence jika diteliti lebih jauh, dan kita jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah itu sangat berhubungan dengan sekarang dan mengandung keseimbangan. Lalu bagaimana dengan daerah Asian and Oriental medicines? Sebenarnya
pengobatan di daerah ASEAN ini juga sangat berkembang, yaitu traditional medicines berkembang di daerah timur, terutama ini di India dan Cina. Ini dua negara yang luar biasa hebat ya, baik dalam pengobatan maupun teknologi maupun budaya, luar biasa ya. Kemudian tradisi-tradisi pengobatan dari dua negara ini berkembang ya, dan mempengaruhi negara-negara lain seperti Yunani, Arab, dan negara-negara dengan kebudayaan yang tinggi dipengaruhi juga oleh mereka. Ayurveda dari India, kemudian TCM in Cina itu juga berkembang sesuai dengan local wisdom masing-masing daerah yang di tempat dipengaruhinya. Akhirnya berkembang juga di Indonesia, yaitu namanya jamu ya. Awal mulanya jamu itu nggak jauh-jauh dari Cina juga, kemudian kampo di Jepang. Jadi kita harus berterima kasih juga ke Cina ya. Ya, sekarang kita banyak utang nih ke Cina. Ya berterima kasih juga, kalau nggak diutangin gimana gitu ya. Oke. Nah, kemudian pengobatan yang ada, yang traditional Chinese medicine dan lain-lainnya ini yang berkembang juga sampai ke Indonesia, alhamdulillah ya, telah jauh dari faktor-faktor primitif magic ya, tahayul, ramalan, pengorbanan seperti yang terjadi di daerah banyak Afrika, South America, atau zaman pre-Islamic Arabian ya. Kulturnya masih seperti itu ya, tradisinya. Namun perkembangan terakhir juga, misalnya di sini Taib Islam ada salah satu metode pengobatan Islamik ya, yang juga berkembang ke Asia bahkan ke seluruh dunia. Jadi memandang suatu kesehatan itu sebuah berdasarkan menjadi jalan berdasarkan arahan dari Al-Quran ya, metode berdasarkan pengobatan Al-Quran ya. Dan ini ternyata bisa mengobati juga penyakit-penyakit yang pada kuliah sebelumnya seperti kesurupan kayak gitu ya. Jadi dengan ayat Al-Quran ini untuk yang beragama Islam, dan ini juga mempunyai dampak di kehidupan nyata. Jadi obat itu tidak hanya obat konvensional, karena saya pernah dulu ya, ketika saya menjadi kepala instalasi di suatu rumah sakit, lucu sekali. Jadi saya melihat ada pasien di UGD kesurupan ya, dia diobati, dia zepam, waduh ya nggak sembuh ya, jadi cuman tenang sementara, kambuh lagi ya, nggak bisa. Jadi pengobatan itu harus tepat pada sasarannya, tidak semua bisa diobati dengan obat konvensional. Inilah fungsi dari pengobatan komplementari ya, seperti itu. Dalam pengobatan Islam ada suatu pengobat yang terkenal di Indonesia. Ini contohnya di sini adalah Ustadz Danu ya, pengobatan ala Ustadz Danu yang mungkin booming gitu ya. Jadi dia juga di dalam suatu acara di TV ada Rahasia Batin itu ya, bersama hostnya Robi Purba, itu teman saya. Ustadz Danu bukan teman saya, tapi terkenal ya dia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Ustadz Danu ya. Jadi pengobatannya tanpa memandang agama ya, karena dalam berobat itu kita bisa berobat di mana saja, tentunya sesuai dengan keyakinan kita. Kita juga bisa berobat ke Cina yang misalnya agama Islam, tidak harus antipati kayak gitu. Yang penting berdasarkan sesuai ajaran agama yang tidak melanggar, atau agama yang lain juga. Yang penting kita mencari kesembuhan ya dengan cara yang baik. Jadi dalam pengobatan Al Ustadz Danu ini dia menguak dengan mendasari pada hati ya, hati, akhlak gitu, bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Ini juga suatu metode pengobatan yang berkembang, dan dia melakukan penelitian selama katanya sudah kurang lebih kalau nggak salah 30 tahun. Dia menemukan hubungan antara jenis penyakit dengan penyakit hati, misalnya saja kanker payudara itu ya, disebabkan kenapa? Ternyata karena akhlaknya sering marah-marah sama suami atau anak, atau keinginan yang meledak-meledak kayak gitu, atau misalnya susah punya anak kayak gitu. Itu ada ya penyebabnya. Kenapa? Penyebab perilakunya yaitu karena kurang cekatan, agresif dalam beribadah, dan kurang mesra terhadap pasangan, atau sudah dingin gitu. Macam-macam ternyata. Ada juga kista, sakit kista yang panjangnya sudah mencapai 12 cm karena sering jengkel sekali dengan orang tua. Nah, gimana itu hubungannya? Dan ternyata banyak yang
diobatinya sembuh ya, dengan memperbaiki, memohon ampun kepada Sang Pencipta, memohon maaf pada orang yang sering dibuat salahnya, dia mohon maaf, kemudian berdoa. Nah ternyata penyakit-penyakit itu hilang. Jadi ada hubungan antara penyakit dan akhlak. Jadi akhlak. Nah ini adalah suatu konsep keseimbangan juga yang diutarakan oleh Ustaz Dano. Itu pandangan saja, tapi bisa digunakan. Jadi ketika adik-adik nanti menjadi seorang praktisi, konsep-konsep ini bisa digunakan. Nah, bagaimana dengan traditional Chinese medicine? Sebenarnya traditional Chinese medicine ini sejarahnya panjang sekali ya, nanti bisa dibaca sendiri kalau mau sumbernya. Jadi bersentral pada ajaran Taoisme ya, yang mengkonsep suatu konsep yang ternama yaitu Yin dan Yang. Yin dan Yang. Ya, ini siapa yang nggak pernah dengar nih? Pasti pernah dengar semua. Yin, dia bisa menginterpretasikan hal negatif, pasif, dark, female, and water misalnya. Kemudian yang adalah kebalikannya. Tapi yin yang tidak sebatas itu, luas sekali ya. Ini ada bukunya juga, panjang sekali penjelasannya. Tapi ini konsep secara umum saja. Nanti bisa kita jelaskan jika ada permintaan ya. Kemudian yin itu dipertimbangkan, konsepnya adalah dia lebih kuat. Kenapa? Di sini api dikalahkan oleh air ya. Jadi yin always mentioned before yang. Nah, jadi dia stronger. Kenapa? Karena air bisa mengalahkan api. So yin is always mentioned before yang, kayak gitu. Tetapi mereka selalu in balance gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Berarti female lebih kuat dong dari male. Wah, nanti marah nanti yang male ya. Ya, intinya keseimbangan seperti itu ya. Oke, yin dan yang itu mengacu pada keseimbangan. Ketika ada maskulin pasti ada feminim. Ketika ada positif pasti ada negatif sebagai yin. Ketika ada sun ada moon sebagai yin. Ada light, ada dark, ada energetic, ada calm, ada heat, ada cold, ada driven, ada free, ada intellect, ada intuitions, ada awake, ada sleep, ada active, ada passive, ada fire and water. Itulah hubungan antara yin dan yang secara umum. Ya, ini bisa kita gunakan. Dan yin dan yang ketika sudah memahami secara praktik, ternyata kita bisa hubungkan dengan energi. Yin dan yang juga diajarkan dalam agama ya. Kalau kita lihat misalnya bisa dilatih feeling itu, misalnya ada agama Buddha meditasi kayak gitu ya, untuk mengatur yin dan yang. Kemudian misalnya agama Islam dia sholat itu untuk mengatur yin dan yang juga. Jadi agama-agama juga telah mengaturnya, tapi nggak disadari kita melakukannya. Atau agama Kristen juga, misalnya di gereja beribadah dengan menyanyi, dengan membaca kitabnya, itu juga mengatur yin dan yang juga. Seperti itu. Jadi baik semuanya ya. Nah, di dalam traditional Chinese medicine itu mengacu kepada 5 elements inti. Di situ diwakilkan oleh fire, earth, metal, water, and wood. Fire itu api, earth di sini dalam hal ini tanah ya. Kemudian metal logam, water air, and wood itu kayu. Yang semuanya harus bergerak, berputar, saling berkesinambungan, menghidupkan dan berprinsip dalam membatasi dalam yin dan yang. Heart itu organ ya, jantung. Jadi prinsip 5 elements ini mewakili 5 organ inti ya yang ada di dalam tubuh manusia. Jantung itu diwakili dengan unsur fire, api. Liver, hati, diwakili dengan unsur kayu. Spleen, limpa diwakili dengan unsur earth, bumi ya. Kemudian lungs itu mewakili unsur metal atau logam, dan kidneys, ginjal, mewakili unsur water. Dan ini saling berkaitan. Bagaimana kaitannya antara vital organ itu? Tadi kayu ya, ini ya putaran energinya. Jadi prinsipnya gini lingkarannya. Kayu di sini prinsipnya menghidupi api, api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu, terus berputar. Ini adalah hubungan menghidupkan. Yang kedua adalah hubungan membatasi.
Logam membatasi kayu, kayu membatasi tanah, tanah membatasi air, air membatasi api, api membatasi logam. Seterusnya seperti itu. Jadi yang di dalam lingkaran ini hubungan membatasi, dan yang dalam lingkaran bulat dia hubungan menghidupkan. Nah, dalam konsep selanjutnya di pengobatan tradisional Chinese medicine dikenal ada dua istilah, yaitu Chang dan Fu. Chang itu mewakili organ-organ yang utama yang menyimpan qi, kemudian Fu adalah organ-organ yang lebih pada bagian visceral atau bagian dalam yang mengelola qi atau menyalurkan qi ya. Apa itu qi nanti ya. Jadi kebalik saya jelasinnya. Jadi Chang itu adalah organ-organnya hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. Sedangkan Fu kandung empedu, usus halus, lambung, usus besar, dan kandung kemih. Nah, Chang dan Fu itu saling berpasangan seperti Yin dan Yang, hati dan kandung empedu, jantung dan usus halus, limpa dan lambung, paru-paru dan usus besar, ginjal dan kandung kemih. Jadi, prinsip yang digunakan adalah ketika contohnya jantung lemah, ini dalam pengobatan Cina, dalam prinsip pengobatan akupuntur juga ini ya, atau akupressure. Ketika jantung lemah, maka yang harus dikuatkan adalah unsur kayunya, yaitu hatinya. Itu namanya bahasa Cinanya dikuatkan. Ketika jantung itu terlalu beraktivitas tinggi, namanya bahasa TCM-nya exhaust, maka jantung itu harus di-sie atau dilemahkan, dan ambillah titik akupunktur sie ya, dilemahkan di sini ya. Jadi kalau dia lemah, dia harus dikuatkan dari unsur kayunya. Lalu bagaimana kalau paru-paru lemah? Maka yang harus dikuatkan adalah limpa dan lambungnya, dia kuat kayak gitu. Bagaimana paru-paru ini kalau kerjanya berlebihan? Maka kita juga bisa mengambil hubungan membatasi, yaitu dengan menguatkan api, unsur api. Dengan menguatkan unsur api, maka jantung kemudian akan membatasi paru-paru. Begitu konsep inti dari pengobatan tradisional Chinese medicine, baik itu menggunakan konsep yin yang ataupun ini digunakan dalam konsep akupuntur. Dalam pengobatan akupuntur sendiri ini tentu nanti berhubungan ya dengan konsep yin yang, ada tabel 5 unsur yang menggunakan konsep using namanya. Konsep unsur 5 unsur ini mengacu tadi kepada 5 elements tadi. Jadi 5 elements tadi mewakili aspek-aspek di bawah ini. Kita ambil contoh. Ini Zhang Fu tadi ya. Organ Zhang Fu, hati, jantung, limpa, paru. Ternyata dia berhubungan dengan apa? Hati ini kayu tadi ya. Jantung api, limpa tanah, paru-paru logam, ginjal air. Nah, kemudian contohnya lagi ini sama ya, bisa ini dipandang bagaimana menginterpretasikannya. Ketika dia sakit misalnya berhubungan dengan mata, berarti dia ada pengobatannya adalah caranya adalah mengobati hatinya, berarti dia lemah di unsur kayunya, mengobati hatinya ya. Kemudian ketika jantungnya bermasalah, dia bisa dilihat dari lidahnya begitu. Ketika mulutnya bermasalah, berarti limpanya tidak beres atau lambungnya tidak beres. Ketika hidungnya bermasalah, berarti ada yang tidak beres dengan paru-paru dan usus besarnya. Dan ketika telinganya bermasalah, ada yang berhubungan dengan ginjal dan kandung kemihnya. Nah, bagaimana hubungannya dengan emosi? Contohnya, ketika dia marah, itu akan melemahkan dari sifat kayunya. Ketika dia gembira, maka itu yang bersifat ekses atau lebih adalah unsur apinya. Ketika dia banyak berpikir, maka yang akan lemah adalah unsur tanahnya. Khawatir, unsur yang lemah adalah unsur logamnya. Takut, yang lemah unsur airnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau kebanyakan marah, lemah dia unsur hatinya ya. Jadi banyak marah bikin sakit lever, sakit kandung empedu gitu. Ini ada di sini ya. Kemudian dia terlalu gembira, maka dia terlalu gembira malah sakit jantung dan akan bermasalah di usus kecilnya. Terlalu banyak berpikir kenapa saya nggak punya pacar gitu. Nah itu bahaya, bisa merusak limpa lambungnya. Terlalu khawatir, sedih itu ya. Kenapa kok nggak kuliah, nanti akan merusak paru-paru dan usus besar kita.
terlalu takut gitu ya, juga akan melemahkan ginjal dan kandung kemih kita. Nah, terlalu banyak tertawa juga nggak bagus, bisa merusak jantung. Terlalu banyak menyanyi, ini saya suka menyanyi ya, makanya lambung sama limpa saya kurang bagus. Terlalu banyak menangis, ini merusak paru-paru usus besar. Terlalu banyak merintih, merusak ginjal. Begitu juga hubungan dengan rasa makanan. Terlalu banyak makan pedas merusak paru-paru usus besar. Terlalu banyak makan manis merusak limpa lambung. Terlalu banyak makan pahit, jantung usus kecil. Terlalu banyak asam, nah ini bisa dilihat satu-satu. Jadi ada hubungan 5 unsur itu dengan kenyataan yang ada di alam. Dan emosi bisa menyakiti tubuh. Ini inti dari penyakit ya. Tadi hubungannya tadi ini ada di sini saja sama. Baik ya, lanjut ya. Kemudian tadi ya, ngomongin ci, apa itu ci? Itu tulisan Cinanya ya ci, CHI, kalau bahasa Inggrisnya QI, ki gitu ya. Jadi ini adalah inti dari semuanya, dan ini bisa ditransfer. Di mana sih dapat dari ci? Ci itu didapat dari makanan atau minuman dan juga udara. Jadi kalau makanan dan minuman itu mengalir ke tubuh kan, karena dimakan itu mengalir ke tubuh. Kemudian breathing extract ci dari udara masuk ke paru-paru. Nah, bentuk ci dari yang bertemu di darah dari 2 ci ini itu yang membentuk human ci. Nah, jadi human ci terbentuk dari 2, air and food ya. Ini ya di garis bawah ini, terus ada garis merah tuh, yang kemudian mengalir through the body ya. Ada ci utama di dalam pengobatan Cina namanya Qing. Nah, itu ada lagi itu. Tapi kita nggak bahas di sini. Nah, inilah ci ini, human ki inilah yang akan dijaga ya. Food and effect health ya. Jadi makanan dan udara mempengaruhi kesehatan. Begitu juga diet and breathing exercise, sangat important. Dan ini adalah aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengobatan Cina sebelum menggunakan herbal ya, baru digunakan herbalnya yang pengaruh energinya. Makanya di Cina menggunakan prinsip makanan dengan herbal, kemudian baru dengan gerakan, dengan apa? Meditasi, diet, kungfu, breathing exercise. Nah itu dia, karena akan menyalurkan qi. Makanya tai chi itu dari Cina itu ya. Jadi udara, air and food ya. Lalu untuk apa qi itu? Ketika human qi itu mengalir, dia akan menghidupkan cakra-cakra utama ya, seperti dalam kuliah sebelumnya. Jadi cakra-cakra utama juga didukung oleh food and air. Tidak serta-merta dia cuma meditasi doang tapi nggak makan, nggak bernapas, nggak ada, cakranya mati, meninggal kita dalam bentuk astral body yang lain. Jadi ketika sudah terbentuk human qi, dia lalu akan bersinergis, dia meditasi lagi ya, atau bertai chi itu menyimbangkan qi, bersinergis dengan heaven qi. Jadi ada qi dari surga atau universe ya, dan akan bersinergi dengan earth qi dari bumi. Disitulah kita akan mencapai kesempurnaan. Itu dari pandangan itu ya, pandangan tradisi medicine Cina. Ini mirip-mirip lah dengan agama tertentu, tapi saya nggak menyebutnya ya. Dan inilah yang akan mempengaruhi kesehatan ya. Untuk meditasi lebih lanjut bisa mengembangkan potensi-potensi dalam diri manusia, seperti bisa telepati, bisa melihat masa lalu, bisa melihat masa depan ya. Tentunya ini harus berada di bawah bimbingan orang ahli ya. Seperti kebetulan ada istri saya nih, ini bisa juga ya melihat cakra, melihat aura kayak gitu, sehingga saya jadi mengerti begitu ya, dihubungkan dengan ini semua. Jadi nanti kalau mau konsultasi bisa saja ya, bisa lewat Zoom khusus untuk mahasiswa farmasi, itu bisa gratis ya, lewat Zoom saja sekarang, enak ngobrol, waduh keren ya. Oke. Dan khusus untuk viewers dimanapun di Indonesia bisa menghubungi kontak ini ya di sini ya, tinggal chat aja ya, tinggal chat di kolom komentar, nanti kita kasih link ya, bisa konsultasi tentang qi, aura, cakra, percintaan dan lain-lain. Oke, itu selingan ya. Nah, gimana itu qi itu ada? Qi itu bisa dilatih ya. Qi itu bisa dilatih.
Bagaimana melatihnya? Yuk kita tonton yuk video berikut ini ya. Ini asisten saya nih dulu ya. Next, I will show you the hologram palm empowerment of the middle dantian, which is like the empowerment of the upper dantian with just some slight differences. While you're doing this exercise, see if you can feel the difference between the quality of love qi stored in the middle dantian and the quality of wisdom qi stored in the upper dantian. Hologram palm empowerment of the middle dantian. Stand relaxed with your eyes closed. Use your middle finger to probe the center of your chest to find the mid-chest point. Feel the energy from your finger awaken the mid-chest point like the flame of one candle lighting another. Now, let go of your finger and feel the energy sensation growing brighter and brighter and moving further and further back, illuminating the middle dantian in the center of your chest. Press your palms against your rib cage and concentrate the energies in your chest into a shining pearl. Quickly let go of your hands and create an instant chi ball. Allow the pearl to pop out from your heart into the center of the chi ball. Feel it suspended there. Squeeze and release the chi ball to charge the pearl with more energy. Feel the essence of your love shining brightly inside the chi ball. Imagine there is an energy string connecting the middle dantian and the pearl. Move your right hand slightly and push the pearl towards your left palm and begin to circulate the pearl horizontally at a comfortable speed. Feel the movement sensation mirrored in the middle dantian. Oke. Demikian ya. Jadi latihan ya. Latihan dengan asisten saya itu ya. Asisten. Jadi adik-adik bisa melatih ya. Mungkin dulu di semester 1 pernah saya latih secara singkat, tapi itu adalah prinsip utamanya, dimana kita banyak berimajinasi di situ, berimajinasi dan merasakan apakah itu benar-benar ada, Pak. Ya, itu benar-benar ada ya. Jadi saya pernah sendiri merasakan gimana saya pernah kena serangan tenaga dalam itu sampai diare gitu. Dulu benar-benar ada. Jadi bisa dirasakan dan adik-adik bisa coba sendiri ya, atau siapapun di sini yang belum belajar bisa coba sendiri tadi ya, diamalkan aja tadi. Gak ada perlu amalan-amalan apa ya, surat-surat, enggak, itu udah ada dalam manusia karena manusia punya human key. Jadi kita perlu tahu konsep ini gitu ya. Jadi bisa, siapa tahu energi adik-adik adalah luar biasa. Dan yang bisa merasakannya silahkan ketik komen di YouTube ini ya. Ketik komen ya, nanti akan semakin bisa meningkatkan ilmu kita semua. Oke, lanjut ke the vital organs. Jadi
hubungan organnya itu sebenarnya organ yang ya tidak sebenarnya ini ya correspond to our organ exactly ya, seperti anatomy. Exact anatomy was not considered ya di dalam pengobatan ini, tapi ya itu mewakili semua dalam diagnosis akupuntur ya, sebenarnya dia mewakili juga, sehingga dapat dihubungkan antara akupuntur dengan dunia medis itu ya sebenarnya ya, seperti itu. Jadi sebagai contoh, ketika sudah diketahui C-nya, misalnya contohnya person with red complexions, ini dia fire color, orang itu terdiagnosanya, dia sering tertawa keras banyak, dia fire sound. Jadi secara diagnosa sebagai unsur using tadi 5 unsur, dia memiliki over fire heart, sehingga ketika dia ini terdiagnosis seperti ini, dia dalam kondisi excess, maka herbs yang dibutuhkan adalah to sedate the heart ya, untuk meyinkannya yang akan diberikan. Itu konsep yin dan yangnya. Nah, teori 5 unsur tadi itu bukan dihubungkan dengan saraf ya, tapi dihubungkan dengan meridian atau energi channel ya, ada jalur-jalurnya. Apa meridian, Pak? Nanti coba aja dicari di internet, ada meridian ya, yang itu adalah aliran Qi-nya. Ketika contohnya kita sakit perut nih, malahan yang dipencet dari ubun-ubunnya misalnya, nah ini ada meridian yang mengalirnya. Ketika kita sakit kepala, misalnya di acupressure adalah yang dipencet telapak kakinya, nah itu adalah area meridiannya. Dan ini tidak dihubungkan secara langsung dengan nervous system, meskipun nantinya mempengaruhi nervous system. Tapi pandangan tradisional Chinese medicine adalah mengacu kepada jalur energi ya, yang mengalir melalui jalur meridian sebagai energi channelnya, dan tidak bisa dilihat secara fisis, tapi itu ada ya, dan itu sudah dibuktikan sebenarnya secara saintifik ya. Jadi menggunakan di teknik ya, pakai radio isotop kayak gitu, sudah ada pembuktiannya. Dan ketika sudah diagnosis seperti itu, barulah distimulasi dengan herbal dan akupuntur sebagai efek toniknya untuk memperkuat sistem. Dalam pandangan tradisional Chinese of medicine, penyebab penyakit itu adalah dari eksternal dan internal. Dari eksternal itu lebih banyak kepada faktor cuaca, angin, dingin, panas, kekeringan, lembab, api ya. Sedangkan dari dalam adalah faktor internal, yaitu emotions. Kalau di sini 7 emotions. Sebenarnya dari 5 unsur tadi bisa diperhatikan emotionnya. Cuman dalam buku ini adalah 7 emotions: joy, anger, anxiety, concentration, grief, fear, fire, fright ya. Jadi ada senang, marah, cemas, takut, sedih, dan itu ya sebagainya, itu yang akan mempengaruhi kesehatan. Cuman dalam pengobatan ini juga ada pengecualian, bukan hanya itu saja emosional dan eksternal faktor yang mempengaruhi, tetapi ada misalnya di luar itu adalah epidemik, misalnya serangga, gigitan hewan, worm infestations, dan juga hereditary disease ya, penyakit turun-turunan. Ini adalah pengecualian ya. Oke, bagaimana cara mendiagnosisnya? Sebagai terapisnya, dia akan melakukan interviewing. Ketika interviewing, dia akan melihat namanya sen dan energinya ya, dari luar Shen namanya. Shen, nah itu adalah sinaran energi yang terpancar. Kemudian dilakukan intervensi lah, bagaimana makanannya, juga mengintervensi dari urinnya gimana, fesesnya gimana, kemudian keringatnya gimana diperhatikan, juga sexual activity-nya juga diperhatikan, karena nanti kaitannya dengan 5 organ tadi, yang mana yang akan dikuatkan, mana yang akan dilemahkan. Kemudian juga mendiagnosa dengan cara message-nya dilihat nadinya lemah atau kuat. Kemudian dari palpasi dari internal organ, dan message itu juga dia melakukan diagnosis dari tekanan-tekanan nadi ya, begitu. Kemudian juga memeriksa dari lidah ya. Jadi bisa dilihat dari lidah itu ya, apakah yang sakit paru-parunya,
paru-parunya maksudnya organ changnya kayak gitu ya, apakah organ fu-nya itu bisa dilihat. Itu ya prinsip diagnosisnya. Mungkin saya tidak paparkan di sini terlalu detail ya. Itu bisa dicari juga sih di internet, ada juga. Kalau kurang jelas nanti dikasih tahu. Nah, itulah prinsip diagnosisnya. Lalu bagaimana setelah itu di-treat kan ya dengan herbal atau traditional Chinese medicine. Jadi traditional Chinese medicine juga berdasarkan prinsip yin dan yang. Ini contohnya ya, kita ambil contoh. Tipe penyakitnya cold, dingin. Contoh penyakitnya apa? Mual muntah. Dia termasuk penyakit dingin ya, karena energinya dingin. Kemudian pengobatannya harusnya dengan apa? Yin lawannya adalah yang. Nah, contoh dari herbal yang mengandung tenaga itu adalah Zingiber officinale, karena efeknya dingin adalah warming, kayak gitu. Begitu sama kita cara membacanya yang di bawah. Contohnya malaria kan fever, demam, maka bersifat yang dinetralkan dengan yin. Dengan Artemisia annua bersifat dingin, cooling. Ya, seperti itu. Ini sama yang terjadi di bawah-bawahnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari important herbs di traditional Chinese medicines and their use ya. Jadi kalau nama Chinese-nya ya ini, ternyata traditional Chinese medicine itu ini Dangui, Niu Bangzi, King Hao, Rogi. Nah, ini ada nama ini juga botanical name-nya. Sifatnya misalnya panas, atau manis, atau pedas ya, atau pahit. Nah, itu sifatnya ada tanaman-tanaman yang sudah jelas di sini, sudah diteliti. Ini bersifat yang, berarti ketika tanaman yang bersifat yang dia untuk penyakit-penyakit yang yin, maka medical use-nya digunakan sebagai heart tonic, diare dan analgesi. Nah, seperti itu. Bawah-bawahnya sama ya, bacanya seperti itu ya. Betul, keluar ujian nanti ya kalau pilihan ganda. Ini meningkatkan pengetahuan aja. Tapi kalau ujiannya mudah ya. Nah, seperti itu ya, bisa ngeliat di sini nyontek. Nah, seperti itu ya. Tapi ya ini bukan harapan dari contekan itu. Yang penting kita paham cara menangani penyakitnya. Sifat tanamannya apa, penyakitnya apa. Nah, banyak sekali ya. Tidak mungkin kita bahas satu persatu di sini. Nanti bisa di searching lagi lebih mendalam ya. Itulah gunanya Merdeka Belajar ya. Sakitnya apa, tanamannya apa. Lalu bagaimana dengan Ayurveda? Ayurveda yang ada di India. Saya rasa tidak perlu saya bahas detail di sini ya. Ada sumbernya yang bisa dibaca, namun prinsipnya tidak jauh dengan traditional Chinese medicine. Prinsip energinya kalau di Ayurveda dikenal ada Tridosa, Vita Kapha, dan apalagi itu nanti akan dibaca. Jika Anda tertarik, akan ada bukunya ya, banyak sekali, dan ini adalah sebagai gambaran saja. Mudah-mudahan traditional Chinese medicine bisa mendasari semua pengobatan yang ada, sehingga kita lebih mudah dalam aplikasinya dalam pengembangan obat ya, maupun keseimbangan energi. Oke, demikian kuliah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Itu adalah yin dan yang. Hiduplah kita dalam seimbang. Jika tidak seimbang, maka jalan-jalan. Dan jangan lupa bermain, jangan belajar terus-terusan. Oke, salam energi yin and yang. See you.